Bagi Tuhan itu tidak berlaku perbuatan-perbuatan sesempurna apapun perbuatan itu, tidak berlaku bagi Tuhan. Karena kenapa? Dia sudah memandang anaknya. Bapak itu sudah memandang anaknya. Kurang apa itu coba kasih yang sungguh luar biasa itu dari Tuhan itu. Dia mengorbankan anaknya menjadi manusia, disalibkan, berdaging dia, bertubuh manusia, disalibkan. Kan Bapak itu sendiri membangkitkan anaknya, itu tanda kemenangan. Gitu. Coba ilah-ilah lain, mana bisa coba ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain yang memiliki konsep seperti demikian. Gak ada, satu pun gak ada. Ilah mana? Buddha, sorry ya, Hindu, dan lain-lain. Gak ada. Gak ada itu jaminan keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristuslah jaminan keselamatan. Coba sampai ke saya, konsep agama tentang keselamatan yang sama seperti Yesus, di mana Tuhan mengorbankan anaknya sendiri. Sampaikan sama saya. Tidak sekian, terima kasih. Karena saya nggak suka bernarasi-narasi yang untuk mengaburkan keselamatan. Enggak. Saya berbicara kebenaran, walaupun itu pahit. Ya kalau kalian, misalnya saudara kita Muslim, masih sulit menerimanya, ya itu Anda sendiri bermasalah, kalau kami tidak. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, thank you, Pak. Ya, Charlie, apa? Ya, oke. Jadi begini ya, tadi sudah ditambahkan banyak dari teman-teman, tapi saya masih melihat Pak Agus Supeno dan dan Bro Awi ini masih gagal paham. Saya tidak membuat-buat aturan sendiri ya. Saya nggak ada aturan kayak gitu dari saya ya, tapi saya sudah menunjukkan ayat-ayat yang tadi teman-teman juga sudah menyebutkan ya semuanya. Perbuatan baik kita itu seperti apa? Seperti kain kotor itu ya. Nah sekarang begini, semua yang tadi perbuatan baik itu di dalam kitab Taurat ya. Tadi Pak ini ya barusan sudah menyebutkan kita tidak seorang pun dibenarkan oleh karena perbuatan karena melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun. Nah perhatikan ya, orang-orang Israel sejak zaman Musa sudah diberikan hukum Taurat, tetapi mereka masih menanti-nantikan juru selamat, mereka masih menanti-nantikan Mesias. Apa alasannya? Ini sekedar Anda untuk berpikir ya Awi dan Pak Agus. Coba Anda pikirkan, Musa sudah memiliki hukum Taurat, sudah diberikan hukum Taurat. Kalau hukum Tauratnya itu tadi semuanya apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu seperti itu, jangan merebut istri orang gitu ya. Udah ada itu dari abad 1500 tahun sebelum Masehi itu udah ada ya. Kenapa mereka masih nunggu-nunggu Mesias? Ya. Sekarang pertimbangannya ya, makanya tadi Pak itu juga siapa tadi namanya, Pak Reform ya, Pak Reform itu Pak Reform segera menunjukkan ayatnya ya. Tadi itu di dalam Galatia ya, saya tambahkan lagi Galatia pasal 3 dari ayat 9 ya. Nah ini dari ayat 8 ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi ada orang-orang yang dibenarkan karena iman. Telah terlebih dulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oh, ya. Oke, udah. Pak John Timothy, biar habis nih, resen. Ya, sebenarnya untuk teman-teman Muslim ya, inti ajaran Kristen itu sebenarnya mudah, nggak susah-susah, yaitu hukum kasih. Ada 2 hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak-Bapak bisa membaca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pak mau tanya boleh Pak? Nanti dulu ya. Pak. Biar selesai dulu Pak yang resen aja dulu Pak. Lanjut. Ya, kira-kira intinya seperti itu aja. Oke deh, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Hilman ada tombol reaction.
Iya, iya, Nggak apa-apa, dia Pak tahu. Hilman kan Muslim, nanti tim Muslim menanggapi Iya, biar tim masuk Pak Muslim, Hilman. ya. Ya, Kasih ya. kami juga Iya. waktu untuk berikan tanggapan. Ya, Ya. beri tanggapan Pak Awi. Di sini juga ada Mas Joko, Pak Agus, silakan lah berbagi waktu. Silakan. Oke, saya pertama dulu ya, menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak siapa yang panjang juga reformat bertanya konsep ajaran mana yang sama seperti ajaran Kristen. Mohon maaf Pak ya, maaf sekali saya sampaikan ini. Silakan Anda baca literasi di internet kan gampang. Konsep ajaran pagan Pak, agama pagan sama, di mana dia mengirim anaknya yang tunggal atau dewa tunggal untuk dibunuh sebagai penebus dosa, sama persis. Silakan baca literasinya kalau Anda tidak percaya. Kan Anda bertanya penantang tadi, mana agama atau ajaran mana yang sama seperti konsep ajaran Kristen? Sekali lagi saya ulangi, sekarang zaman internet, silakan Anda buka, sama persis dengan agama pagan Pak, di mana dia turut mengirim salah satu dari Tuhan untuk dibunuh atau untuk mati menebus dosa dan akan bangkit, dan turun kedua kalinya mendekati kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditapa Pak Reformat tadi, panjang bagus itu yang disampaikan di Galatia, itu saya juga baru baca, saya baru lihat juga. Di sini saya bisa melihat bahwa saya pandangan pribadi saya ini ya, kalau menurut penjelasan Anda nanti ya saya hargai itu. Saya melihat berarti tidak ada gunanya hukum Taurat itu. Ya kan, orang-orang melakukan hukum Taurat tidak ada gunanya sudah, karena berarti tidak perlu lagi lah. Tidak perlu, tidak ada manfaatnya juga bagi kalian kan. Sudah dalam kasih Kristus Yesus itu enggak ada manfaatnya. Anda sudah nyata masuk surga, kenapa tidak mati saja? Jelas-jelas di surga itu jadi lebih bagus daripada apa yang ada di dunia ini. Kalau Anda sangat yakin pasti masuk surga, ya mati aja lah bro. Kan gampang aja, sederhana itu. Ya di sini kayak mari kita berbicara secara nalar, yang mudah dicerna, dengan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti. Ya mohon maaf, kalau narasi Anda seperti tadi itu, sesuai dengan Anda yang baca, saya rasa orang akan berpikir untuk masuk ke dalam Kristen ya, apalagi orang Islam. Karena tidak akan berguna juga lagi kalau sudah melakukan hukum Taurat, hukum kutub. Kalau yang disampaikan Pak Erben, bagus sekali memang Pak Erben kayaknya seorang guru di sekolah ini ya, dengan narasi-narasi PowerPoint-nya. Ya sekali lagi saya hargai Anda dengan keimanan Anda seperti itu. Tidak masalah. Jadi kita di sini berbeda konsep keimanan. Kalau kami dalam Islam sesuai dengan apa yang dijarahkan Al-Quran dan Sunnah, ya begitulah. Bukan kami yang mau mengatur Tuhan. Sudah ada aturannya semuanya. Mau masuk surga, ada petunjuknya. Mau masuk neraka, gampang juga. Ada petunjuknya di situ. Bukan hanya mengandalkan Tuhan. Kami harus bertanggung jawab untuk diri sendiri. Mengenai masalah konsep dosa itu ya, karena kami dalam Islam tidak memahami konsep dosa waris itu ya. Kalau saya melihat penjelasan Pak Erben tadi, seolah-olah memposisikan manusia yang terlalu sombong, sehingga dia yang harus didatangi oleh Tuhan. Harus Tuhan yang datang kepada dia, padahal dia orang salah, Tuhan lagi yang harus datang untuk menebus kesalahan anak manusia itu. Dalam Islam tidak seperti itu. Kalau dalam Islam kami diajarkan ketika melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar perintah Allah, karena manusia tempatnya hilaf, tidak bisa kita pungkiri itu bahwa manusia tempatnya hilaf, bisa saja selalu berbuat salah. Namun dikatakan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat, segera bertobat nasuha. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Seberapapun kesalahan manusia, ampunan Allah itu lebih besar dari segalanya. Jadi kami itu tidak harus berkecil hati bahwa takut untuk diampuni sehingga menyerahkan orang yang meminta tanggung jawab kepada orang lain. Ini kan mohon maaf kalau saya harus mengatakan tidak ada keadilan di situ ya. Ketika kesalahan kita yang melakukan, malah orang lain yang disuruh bayar. Kalau apa yang disampaikan Pak Charlie tadi, Pak Oli tadi ya, saya begini Pak Oli. Yang saya sampaikan tadi bahwa berbeda kita konsep. Kalau di Islam kan kami, saya bilang tadi, sederhana kalau kami itu cukup melakukan perintah Allah. Insya Allah pasti masuk surga. Di dalam Islam ada hadisnya mengatakan, barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu jaminan kepastian. Namun kami orang Islam diajarkan untuk rendah hati.
diajarkan untuk rendah hati, tidak harus bersombong diri yang mengatakan pasti. Tetap kami mengatakan mudah-mudahan insya Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan, bukan kami yang menentukan. Kalau dari narasi-narasinya Pak siapa tadi itu teolog, seolah-olah dia lah yang menentukan. Nah, saya katakan demikian, dan saya sempat mengatakan tadi Pauli bahwa mungkin di dalam kitab Anda ada yang mengatakan ada ajaran harus kudus itu di kitab Anda. Saya tidak mengatakan tidak ada di kitab Anda. Boleh dicek nanti rekamannya.